orang meminta donasi, tapi tidak digunakan untuk kucingnya. Betul, masuk ke kantong pribadi. Bahkan mereka kayak rumahnya itu kayak sempit, tapi dipenuhi sama kucing-kucing jalanan tuh Mas ya. Iya. Jadi ngerasa kayak menurutku nggak nyaman tinggal di situ gitu. Iya. Terus bukannya kemarin yang katanya Bu Arin itu salah satu komunitas penjelajah kucing, ketuanya juga ada kaitannya dengan kucing yang diracun nggak sih Mas? Kita kan sering datang ke shelter atau lebih tepatnya bisa dikatakan rumah singgah kucing. Rumah gitu singgah ya. kucing, betul. Di situ teman-teman yang suka nge-rescue kucing di jalanan, kucing yang habis kecelakaan atau ada kasus di kekerasan sama manusia, kemudian dirawat sama beberapa teman-teman tadi itu. Kebanyakan dari mereka tidak membuka pendonasi, ya kan? Iya. Dan ketika kita upload VT-VT tadi itu di TikTok ataupun di YouTube, banyak yang merekomendasikan ke open donasi gitu kan. Iya. Sementara mereka sendiri tidak open donasi, tapi itu juga nggak bisa dikatakan kelebihan juga. Yang artinya mereka juga kekurangan, terbebani dengan pengeluaran untuk kucing-kucingnya. Pertanyaannya adalah kenapa mereka seakan enggan untuk membuka open donasi, apalagi di online gitu kan? Betul. Ini kita ngobrol karena beberapa kali kan kita datang ke shelter-shelter tersebut kan. Mereka ya kehidupannya ya biasa-biasa aja, bukan orang yang kaya kan? Bahkan mereka kayak rumahnya itu kayak sempit, tapi dipenuhi sama kucing-kucing jalanan tuh Mas ya. Iya. Jadi ngerasa kayak menurutku nggak nyaman tinggal di situ gitu. Iya. Jadi kayak nggak cocok aja. Cuman mereka kayak menikmati, terus kayak ya udah fan-fan aja karena mungkin dia cinta sama kucingnya gitu. Tapi secara nggak langsung sih mereka kan juga butuh pengeluaran Pasti. untuk makan. Betul ya. Pasir, obat-obatan gitu kan. Sementara kehidupannya ya ini mohon maaf ya nggak bisa dikatakan berlebih gitu nggak sih? Iya, kenapa Mas ya? Karena Karena mereka butuh. Mas ingat nggak waktu kita jalan-jalan street feeding di Pasar Kepanjen itu? Betul. Bertemu dengan seorang ibu Yang yang setiap hari dia street feeding di situ. Rutin itu ya. Rutin. Bahkan beliaunya itu beberapa hari menguburkan kucing-kucing. Di akhir, di endingnya kita kasih titip lah ya. Iya, support berupa duit atau uang. Dianya kan menolak. Iya, awalnya menolak. Iya, awalnya menolak. Tapi karena kita juga nggak siap bawa makanan kan? Iya, betul. Kita nggak siap bawa makanan, kebutuhan kucing, nggak siap bawa obat-obatan kita bawa. Kita kasihkan semua kan? Iya, bukan untuk support dia. Kita kasihkan semuanya. Ketika kita kasih uang, mereka menolaknya. Menurut sampean kenapa sih Mas? Kalau menurutku yang di pasar itu Mas ya, yang pertama pasti enggan dalam artian belum pernah ketemu sama sekali kan. Iya. Akhirnya sampean kita support dia dengan bentuk uang, mungkin dia ngerasa kayak sungkan atau gimana. Terus yang kedua mungkin dia nggak membutuhkan Mas, dalam artian nggak membutuhkan seperti ini, dia memang tulus untuk nolong kucing jalanannya. Iya sih, tulus. Maksudnya juga nggak ada kamera juga kan. Betul. Tapi sebetulnya untuk beli makanan kucing itu kan juga butuh uang. Iya. Kalau kita ngelihat ke kebutuhannya pasti butuh uang, apalagi obat-obatannya. Iya. Cuman entah ya, yang aku tangkap dari mereka bahwa kayaknya dia udah tulus, udah kayak ya udah dianggap keluarganya sendiri, jadi yang dimilikinya ya udah kasih aja ke kucingnya gitu. Gitu ya. Sebenarnya kalau open donasi itu jadi kayak ambigu nggak sih Mas? Maksudnya pandangan orang ke teman-teman yang membuka open donasi yang memang bagi mereka ini kebutuhan real gitu ya. Iya. Orang yang real, pecinta kucing asli. Betul. Kita bisa menganggapnya pahlawan gitu kan. Pahlawan kucing jalanan gitu kan. Itu sebetulnya positif nggak sih? Nah ini Mas. Ini kalau menurutku pribadi kalau menurutku pribadi kayaknya ada sisi positif dan negatifnya. Negatifnya gini, nggak semua yang kita lihat atau nggak semua orang anggap kita itu baik Mas. Artinya gini, kita peduli sama kucing, juga ada yang nggak peduli sama kita juga gitu, kayak masih menghujat kita juga gitu loh. Padahal kita udah peduli sama kucing gitu loh. Terus yang kedua, misal kita kasih makan kucing jalanan,
masih ada yang salah gitu kan. Apalagi kita minta uang untuk kucing jalanan. Nah, itu. Itu apa bukan karena ada beberapa kasus ya memang? Iya kan. Ada beberapa kasus yang apa ya? Yang orang meminta donasi tapi tidak digunakan untuk kucingnya. Betul. Masuk ke kantong pribadi. Kayak gitu penipuan nggak sih? Penipuan ya? Penipuan, Mas. Mengatasnamakan kucing. Okay. Iya kan? Emang kasus gitu banyak ya? Ada. Beberapa aku cari ada dan hampir setiap tahun pasti ada, Mas. Pasti ada ya? Ada. Itu yang apa tuh namanya? Yang maksudnya kucing hanya dijadikan alasan kan? Jadikan kedok gitu kan. Tapi ada beberapa juga yang memang awalnya pecinta kucing. Ya. Awalnya suka untuk mengadopsi kucing, menolong kucing gitu kan. Kemudian dia cobalah open donasi gitu kan. Ya. Coba open donasi. Ketika mencoba open donasi, kok ada duitnya nih? Iya. Kok jadi kaya nih gitu kan? Kok lumayan jadi nih. Jadi ngerasa kok enak ya gitu kan. Kok enak ya. Akhirnya mereka berbelok. Iya kayaknya. Ada kan beberapa kasus kayak gitu. Ada kayak gitu. Coba kasusnya apa aja nih yang saya Jadi gini Mas, aku pernah baca itu kalau nggak salah tadi yang Mas bilang kan itu masih pencinta kucing kan ya. Nah ini bukan Mas. Ada satu orang cewek di Pekanbaru pengangguran ini. Oh pengangguran. Pengangguran. Nah dia mengatasnamakan punya rumah kucing. Gitu. Padahal ada nggak? Nggak ada. Dia pengangguran memang. Oh gitu. Iya dia pengangguran mengatasnamakan kucing. Dia bikin rumah kucing. Akhirnya dia open donasi. Banyak nggak yang donasi ke dia? Lumayan dong Mas. Itu kan satu kali donasi aja berapa? 100.000, 50.000 itu kan per orang. Nah itu orangnya itu memang bener-bener ya nganggur, nggak ada kucing, bukan pencinta kucing juga gitu loh kan. Tapi kan membuka donasi. Membuka donasi untuk apa gitu kan? Ini jadi pekerjaan baru nih. Iya makanya. Jadi kayak lowongan kerja gitu ya. Luar biasa. Terus ada lagi nih di Malang, ada di Malang juga itu. Ini lagi memalukan Malang ya. Iya makanya kan di Malang itu tahun 2022 guys ada yang mengatasnamakan sahabat kucing jalanan. Jadi itu namanya boleh sebut nama aja Mas? Boleh nggak apa-apa. Namanya kalau nggak salah Rudi Santoso. Tahun 2022 itu sama juga. Dia punya kucing nggak banyak. Open donasi lah. Loh kenapa kok open donasi? Entah pun karena dia ngerasa buat beli kebutuhannya nggak mencukupi atau memang dia pengen cari uang di kucing dengan cara donasi tadi. Kalau kucingnya itu kucing dia sendiri? Kucing dia sendiri. Banyak? Nggak banyak. Ada yang maksudnya nggak ada yang sakit, nggak ada yang luka ataupun berkebutuhan khusus nggak ada. Pertanyaannya ngapain open donasi? Kan open donasi gitu kan. Nah ini terus saya baca, tak lihat itu ya memang akhirnya ujungnya penipuan juga. Oh gitu. Kan ya. Itu yang notabene memang diniatkan untuk cari duit memang ya? Iya kayaknya. Sekarang kalau katakanlah kalau kayak Bu Dona kemarin kan Mas ya, dia kan beliau kan open donasi juga. Ini Bu Dona yang kapan hari sempat viral itu kan? Betul iya kan. Di Sidoarjo Pak ya? Di Sidoarjo itu ya. Yang katanya yang rumahnya digerebek, bukan rumahnya apa? Shelternya digerebek gitu kan. Nah itu kan aku juga baca dan ngebuka dia open donasi di kitabisa.com. Nah itu dari angka 0 sampai 100 juta. 100 juta Mas ya? Dan udah lumayan gede ya? Iya kak, juga lumayan itu gede Mas itu kan. Itu gede dan udah terkumpul sebanyak 42 juta sekian. Ya kan, dia kan ya uangnya gede banget Mas dari donasi. Siapa yang nggak tergiur? Tapi kemarin sempat kasus kan? Maksudnya kasus itu kucingnya nggak terawat lah. Terlantar gitu ya? Nah, ini beberapa kasus yang memang apa tuh namanya orang-orang yang kita sebagai netizen gitu ya. Kita yang melihat ketika membuka donasi, alah paling dibuat gitu lagi. Iya. Alah paling gitu lagi. Jadi kan malah nggak percaya. Gitu. Tapi sebetulnya kucing itu kan membuat orang iba gitu ya. Membuat orang kasihan gitu kan. Sehingga ketika kita open donasi dengan mengatasnamakan kucing, kita syuting aja lah. Kucing habis kecelakaan, kucing cacat sebagainya, gitu kan. Memunculkan iba yang sangat tinggi sehingga sementara teman-teman yang memang bergerak di untuk membantu kucing-kucing jalanan, kucing-kucing yang cacat itu banyak. Kita kemarin datang ke beberapa tempat kan? Iya. Dan mereka saya tanya open donasi enggak. Kenapa kayak gitu dia? Ya itu lagi mungkin Mas. Karena mungkin dia ngerasa
takutnya nih kalau ada donatur nih, tak kasih donatur, dia kerjanya, tanggung jawabnya bukan lagi sebagai pencinta kucing, tapi sebagai penyalur donasi tadi. Oke. Jadi kan kayak ngerasa, wah aku tanggung jawab nih pegang uangnya orang. Kalau nggak sampai ke kucingku kan berarti nggak amanah. Iya sih. Itu kan. Jadi memang harus ada, bukan regulasi ya. Iya. Kalau kita bilang regulasi kok kayaknya tinggi banget. Kaku banget gitu ya. Maksudnya harus gabung, maksudnya ada orang yang memang suka mengatur donatur tadi itu, dan juga mereka mau manage lah kira-kira mana aja yang membutuhkan gitu kan. Betul, ya sih, sementara kita biarkan para pahlawan kucing tadi itu bekerja dengan semestinya. Gitu. Kita bantu aja sama mereka gitu kan. Betul. Jadi sebetulnya yang harus membuka open donasi itu ya kita ini. Iya harusnya. Bukan merekanya. Biarkan mereka tetap tetap konsen dengan kucing-kucing yang ada. Pertanyaannya, ada nggak sih lembaga yang kayak gitu? Kayaknya di Indonesia nggak ada deh. Sementara kayak kita kayak gini ya, kan banyak tuh komunitas kucing gitu kan. Iya, kalau komunitas memang ada ya. Iya kan, banyak komunitas kucing gitu kan. Sementara komunitas tadi seperti kemarin yang diceritakan sama Bu Arin ya. Iya. Itu kan kayaknya kayak nggak ada apa-apanya, nggak ada kontribusinya, nggak ada supportnya buat apa gitu loh. Terus bukannya kemarin yang katanya Bu Arin itu salah satu komunitas pencinta kucing, ketuanya juga ada kaitannya dengan kucing yang diracun nggak sih Mas? Itu belum. Nanti kita akan ulik lagi lebih jauh lagi. Pokok ini gambarnya seperti itu gitu kan. Poinnya, kalau memang open donasi bisa dijadikan sebuah jalan keluar, harus ada lembaga atau komunitas yang memang proper ya, bertanggung jawab untuk melakukan hal itu. Iya, mengawasi juga itu loh. Komunitas juga boleh lah ya. Komunitas sebenarnya itu udah bagus banget Mas. Kalau memang dia maksimal banget kinerjanya gitu loh. Tapi dia membawahi beberapa orang yang memang untuk itu gitu kan ya. Di kucing jalanan tadi itu. Benar-benar. Ya semoga aja lah bisa menjadi sebuah wacana ya. Iya. Jangan wacana dong, realita dong. Iya, nggak apa. Kameramen sudah ngantuk.